Om Swastiastu. Baik, selamat pagi. Ini merupakan anggota dari SKDA 7 yang dimana ada Rehan Hafidz, ada Nikade Amanda, ada Nikade Diana, ada Kenny Wibowo, ada Imelda Febian, lalu ada Clara Sheba, ada Vevo Jetro, ada Bagus Ridya yaitu saya sendiri, lalu ada Putu Cantika, ada Irina Kristela, ada Kadek Merinda, dan juga ada Neputu Miracle. Yang dimana di sini kita akan mempresentasikan student project dengan judul iridosis colitis. Om Santi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nikade Diana Novita Alicia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 065, izin menjelaskan mengenai latar belakang. Penyakit iridosis colitis atau uveitis anterior adalah peradangan pada iris dan badan siliaris bagian penting dari segmen anterior pada mata. Kondisi ini sering menimbulkan gejala seperti mata merah, nyeri, dan fotofobia. Pemeriksaan slit lamp biasanya menunjukkan adanya sel inflamasi di bilik mata depan. Penyebabnya bisa beragam, bisa idiopatik, infeksi, penyakit autoimun, ataupun trauma pada mata. Jika tidak ditangani, iridosis colitis dapat menyebabkan komplikasi serius seperti katarak, glaukoma, hingga kebutaan. Iridosis colitis lebih sering terjadi pada usia 40-50 tahun. Di Amerika Serikat, prevalensinya sekitar 115,3 per 100.000 orang dengan menyumbang 10% kasus kebutaan. Oleh karena itu, screening dan pemantauan rutin dianjurkan pada pasien dengan risiko tinggi seperti misalnya penderita penyakit autoimun. Tujuan umum untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai iridosis colitis agar dapat mencegah dan menangani iridosis colitis dengan baik untuk menghindari terjadinya komplikasi. Untuk tujuan khusus, yang pertama itu menjelaskan definisi dan epidemiologi dari iridosis colitis, menguraikan patofisiologi dan manifestasi klinis dari iridosis colitis, memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara mendiagnosa iridosis colitis, lalu menjelaskan tahapan penata laksanaan iridosis colitis untuk mencegah perkembangannya menjadi lebih parah, dan memberikan pengertian mengenai prognosis yang mungkin terjadi pada iridosis colitis. Manfaat bagi penulis, menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai iridosis colitis mulai dari definisi hingga penanganan iridosis colitis. Yang kedua, melatih kemampuan penulis dalam mencari, menelaah, dan mengintegrasikan literasi ilmiah secara kritis dan sistematis. Yang ketiga, memberikan pengalaman akademik dalam menyusun karya tulis ilmiah berbasis evidence-based medicine. Manfaat bagi masyarakat, memberikan edukasi mengenai pentingnya melakukan pencegahan dan screening iridosis colitis agar mencegah terjadinya komplikasi seperti kebutaan. Yang kedua, menjadi sumber informasi bagi pasien, keluarga pasien, maupun masyarakat umum terkait iridosis colitis. Dan yang terakhir, mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan terjadinya iridosis colitis. Baik, permisi dokter, perkenalkan saya Faisal dengan 3 digit NIM 109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari iridosis colitis. Jadi iridosis colitis adalah peradangan pada iris dan badan siliaris yang termasuk dalam uveitis anterior. Kondisi ini dapat bersifat akut, kronis, atau recurrent dan biasanya ditandai dengan mata merah, nyeri, fotofobia, penglihatan kabur, serta perubahan bentuk pupil. Berbeda dengan uveitis intermediate atau posterior yang lebih sering menyebabkan gangguan penglihatan tanpa nyeri, iridosis colitis ini menimbulkan gejala yang lebih mencolok karena lokasinya di bagian depan mata. Nah, pemahaman tentang lokasi peradangan penting untuk menjalani diagnosis dan terapi yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Iridosis colitis juga disebut sebagai uveitis anterior merupakan penyebab morbiditas okular yang signifikan di seluruh dunia dengan tingkat insidensi global dari uveitis anterior berkisar antara 12 hingga 52 kasus per 100.000 orang per tahunnya. Nah, iridosis colitis lebih jarang terjadi di Afrika Selatan, Jepang, Korea, dan juga India. Fakta yang terkait dengan rendahnya dari prevalensi haplotipe HLA-B27 pada populasi tersebut. Di sisi lain, di Jepang, Korea, dan juga Taiwan, rasio dari iridosis colitis ini cukup tinggi dan telah dikaitkan dengan Behcet masing-masing 9%, 3%, dan 18%. Penyebab umum lainnya meliputi sindrom Fuchs, uveitis herpes, dan juga sarkoidosis. Etiologi dan patofisiologi. Uveitis adalah peradangan pada traktus uvea seperti iris, corpus ciliaris, dan koroid dengan sekitar 48-70% kasus bersifat idiopatik. Selain itu, uveitis juga dapat disebabkan oleh infeksi sekitar 20% seperti HSV, VZV, CMV, sifilis, tuberkulosis, dan toksoplasma maupun oleh penyakit inflamasi sistemik seperti HLA-B27, GIA, IBD, sekoidosis, BESA, dan TINO. Berdasarkan lokasi, uveitis dapat
dibagi menjadi anterior, intermediate, posterior, dan panuveitis. Behcet merupakan penyebab khas panuveitis karena sifatnya sebagai vaskulitis sistemik. Uveitis anterior dapat bersifat non-granulomatosa atau granulomatosa. Tipe non-granulomatosa umumnya akut, berhubungan dengan HLA-B27, ditandai dengan sel dan flare di bilik anterior, KP halus, pupil kecil, serta resiko sinekia dan fibrosis. Sementara itu, tipe granulomatosa bersifat kronis dengan nodul QP di tepi pupil dan mutant fat KP akibat infiltrasi sel epiteloid dan sel raksasa. Kedua tipe dapat menimbulkan komplikasi seperti adesi, katarak, glaukoma, dan kerusakan jaringan uveal permanen. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Kenny Wibowo dengan NIM 091. Di sini saya akan menjelaskan manifestasi klinis dari iridosklitis atau uveitis anterior. Jadi ini itu merupakan inflamasi iris dan badan siliaris dengan gejala nyeri okular, fotofobia, dan juga penurunan visus akibat spasme otot siliaris dan mediator inflamasi. Kemudian temuannya pada slit lamp ini ditemukan ada keratik precipitats atau KP dan sel and flare. Reaksi inflamasi skler iris juga akan ditemukan. Kemudian untuk Fuchs heterosmic iridosklitis itu KP-nya halus, telat, tak berpigmen, flare-nya ringan, dan tanpa sinekia posterior. Kemudian juga disertai dengan atrofi iris dan heterokromia. Ini bisa muncul Amsler sign, yaitu pendarahan mikroiris. Kemudian untuk resiko komplikasinya di sini ada posterior sinekiae. Di sini bisa ditemukan miosis, pupil distorsi, dan juga glaukoma sekunder. Kemudian bisa ada resiko katarak subkapsular posterior. Ini lebih dari 50% pada kasus kronis, dan juga ada peningkatan TIO atau tekanan intraokular. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Miracle Winata dengan 3 digit NIM terakhir 073, izin menjelaskan terkait dengan diagnosis dari iridosiklitis. Iridosiklitis biasanya ditandai dengan adanya gejala klinis seperti nyeri okuler, kemerahan, fotofobia, dan juga penurunan ketajaman visual. Selain itu, dapat dilakukan pemeriksaan fisik mata dan dapat ditemukan adanya flasi liar atau kemerahan di sekitar kornea. Kemudian dapat dilakukan juga pemeriksaan biomikroskopi, yaitu pemeriksaan slit lamp, dan dapat ditemukan adanya flare dan juga sel-sel di humor akus yang merupakan tanda kebocoran protein dan kehadiran sel radang. Selain itu dapat ditemukan juga adanya keratik precipitats, yaitu endapan sel inflamasi pada permukaan posterior kornea, dan dapat ditemukan juga adanya keberadaan nodul iris. Selain itu, dapat juga dilakukan pemeriksaan seperti polymerase chain reaction atau PCR, ataupun pemeriksaan koefisien Goldman-Whitmer yang merupakan pemeriksaan spesifik pada kasus iridosiklitis yang diinduksi oleh sitomegalovirus, di mana dapat ditemukan tanda klinis seperti keratik presipitat kecil berbentuk koin, peningkatan tekanan intraokuler, dan juga penglihatan yang kabur. Selain itu, dapat dilihat juga dari faktor genetik seperti antigen leukosit manusia yaitu HLA-B27 sebagai faktor risiko penting dalam diagnosis dari iridosiklitis. Baik, untuk penata laksanaan dari iridosiklitis, terapi utamanya menggunakan kortikosteroid. Tujuannya untuk menekan peradangan secara efektif. Aplikasinya diawali dengan sediaan topikal poten, misal dexamethasone 0,1% dosis tinggi, lalu diturunkan per tahap, tapering off selama 6-8 minggu. Peringatannya wajib dalam pengawasan ketat dokter mata untuk mencegah komplikasi seperti glaukoma dan katarak. Yang kedua, eskalasi terapinya untuk kasus berat dan kompleks. Lokal invasif menggunakan injeksi steroid subkonjungtiva, intravitreal atau implan. Sistemiknya steroid oral jika respon lokal tidak memadai. Penyakit autoimun diperlukan obat imunosupresif, misalnya methotrexate atau agen biologis. Lalu selanjutnya adalah terapi suportif menggunakan siklopegik untuk melebarkan pupil. Tujuannya untuk mengurangi nyeri dan mencegah perlekatan iris ke lensa atau sinekia posterior. Lalu yang terakhir adalah intervensi bedah. Indikasinya dilakukan hanya untuk mengatasi komplikasi seperti katarak, glaukoma atau ablasi retina, dan memerlukan kontrol peradangan yang agresif sebelum dan sudah operasi sebagai syarat. Sekian. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Cantika Putri Merawetnyana dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis iridosiklitis. Prognosis iridosiklitis sangat bergantung pada deteksi dini, keberhasilan terapi, dan juga kepatuhan pasien terhadap kontrol rutin. Terapi antiinflamasi dan juga imunosupresif yang cepat terbukti memperbaiki ketajaman visual jangka panjang pada pasien.
Tanpa penanganan yang tepat, iridosis colitis dapat menyebabkan komplikasi seperti sinekia posterior, glaukoma sekunder, dan juga katarak. Pemantauan jangka panjang penting karena pola penyakit bisa relapse, dan intervensi dini terhadap reaktivasi inflamasi membantu mencegah kerusakan struktural mata pada pasien. Baik, sekian penjelasan dari saya, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nikade Amanda Dian Kumala dengan 3 digit NIM terakhir 039. Jadi di sini untuk kesimpulannya yaitu iridosis colitis yang dikenal juga sebagai uveitis anterior adalah kondisi peradangan signifikan yang mempengaruhi iris dan badan siliaris di bagian depan mata. Nah, secara epidemiologis, iridosiklitis ini merupakan masalah kesehatan global dengan insiden yang bervariasi dan etiologi yang beragam. Meskipun seringkali dipicu oleh respon imun tubuh terhadap infeksi atau antigen asing. Pasien umumnya mengalami nyeri okuler, fotofobia, dan penurunan ketajaman visual. Gejala yang timbul akibat spasme otot siliaris dan aktivasi mediator inflamasi di segmen anterior mata. Penanganan medis utama melibatkan kortikosteroid dan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Nah, untuk kasus yang terkait dengan gangguan autoimun, terapi imunosupresif mungkin diperlukan. Sementara tindakan pembedahan dapat menjadi opsi pada kasus yang parah atau untuk mengatasi komplikasi seperti glaukoma. Selain itu, perawatan suportif termasuk manajemen nyeri dan perawatan mata lainnya sangat penting. Nah, secara keseluruhan, prognosis iridosiklitis ini sangat bergantung pada seberapa cepat diagnosis ditegakkan dan seberapa efektif terapi yang diberikan, meningkatkan pentingnya intervensi dini untuk hasil yang optimal. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Clara Syabetania Suami dengan 3 digit bracket 143. Sebagai penutup dari presentasi kami ini, kami akan menyampaikan saran terkait dengan topik ini, di mana penting untuk meningkatkan edukasi dan juga kesadaran mengenai iridosiklitis baik di kalangan tenaga kesehatan maupun masyarakat umum, agar gejala awal dapat terkenali lebih cepat dan juga komplikasi seriusnya dapat dicegah. Pemeriksaan mata rutin juga sangat disarankan bagi individu dengan faktor risiko seperti penyakit autoimun atau riwayat uveitis. Selain itu, kolaborasi multidisiplin antar profesi medis juga perlu diperkuat untuk penanganan yang lebih komprehensif. Penguatan pelayanan kesehatan primer serta dukungan terhadap penelitian lebih lanjut mengenai etiologi, terapi, dan faktor genetik juga diharapkan untuk meningkatkan kualitas diagnosis dan juga manajemen iridosiklitis ke depannya. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan kata baik dalam paper maupun video ini. Terima kasih.